Video kali ini Mimin akan menjelaskan materi tentang listrik statis. Karena listrik statis ini cukup banyak materi, rumus, dan teori-teorinya, jadi Mimin pecah video ini menjadi 3 part. Jadi bagi kalian yang mau mengerti seluruh materi listrik statis, Mimin harapkan kalian nonton ketiga partnya. Yuk langsung aja kita mulai untuk yang part satunya. Apa itu listrik statis? Nah, listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir dan berupa muatan listrik pada suatu benda. Listrik statis juga dapat dikatakan sebagai ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Jadi di dalam listrik statis ini kita biasanya itu belajar mengenai struktur atom dulu, karena listrik statis itu berhubungan dengan atom-atom yang ada di suatu benda. Jadi di atom itu sendiri terbagi menjadi beberapa struktur bagian untuk di materi sekolah ya, yaitu neutron, proton, dan elektron. Neutron itu bermuatan netral dan terletak pada inti atom dan tidak berpindah. Proton bermuatan positif dan terletak pada inti atom dan tidak berpindah. Sedangkan elektron itu bermuatan negatif dan terletak pada kulit atom dan dapat berpindah dengan menerima atau melepas energi. Jadi elektron itu ada di kulit atom dan proton neutron itu kita sebut sebagai nukleus ada di dalam inti atom. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai muatan listrik. Jadi muatan listrik itu muncul akibat adanya perbedaan jumlah elektron dan proton pada atom benda. Ini sesuai dengan yang slide yang pertama itu. Jadi jika protonnya itu sama dengan elektron, benda itu akan bermuatan netral. Jika proton itu bermuatan lebih besar daripada elektron, dia akan bermuatan positif, dan jika proton lebih sedikit dari elektron, maka benda itu akan bermuatan negatif. Nah, di muatan elektron sendiri ini udah ketentuan, yaitu nilainya minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom, dan muatan proton itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Jadi bedanya itu hanya di positif dan negatifnya saja. Nah, di muatan listrik positif yaitu di proton itu memiliki sifat yaitu divergen, artinya menyebar. Seperti pada gambar yang di sini, artinya menyebar, dia tuh menjauhi titiknya itu. Ya, ngerti ya? Sedangkan muatan listrik negatif, dia tuh konvergen, artinya memusat, artinya dari segala arah dia memusat ke titik negatifnya itu. Seperti itu aja. Nah, jadi muatan listrik itu dapat dihitung atau ditentukan dengan menggunakan elektroskop. Nah, jadi elektroskop itu sistemnya seperti itu. Misalkan ada sebuah elektroskop yang kayak gini ya. Kemudian didekatkan oleh sebuah benda yang bermuatan negatif. Tahu dari mana negatif? Karena di sini lebih banyak negatifnya. Otomatis yang negatif-negatifnya ini akan tolak menolak kan? Negatif yang di sini dengan negatif di sini itu akan tolak menolak, sehingga negatif yang di kepala elektroskop itu dia akan turun ke daun-daun elektroskop. Sehingga tersisa yang positifnya aja. Nah, dari yang positifnya itu, yang di daun-daun ini akan naik ke atas ke kepala elektroskopnya, ke elektroskopnya ini. Jadi sebenarnya ini gambar itu ada plus lebih. Ngerti? Jadi positif yang ada di daun elektroskopnya ini akan tertarik ke kepala akibat adanya benda yang bermuatan negatif. Sistem kerja elektroskop seperti itu aja. Di listrik statis juga, karena tadi udah bahas atom, maka kita akan membahas tentang teori-teori atom. Nah, teori atom itu yang pertama adalah Demokritus, seorang ahli filsafat Yunani yang merupakan orang pertama yang mendefinisikan istilah atom atau atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Jadi sebenarnya untuk yang teori atom ini, karena itu berupa teori-teori, akan membosankan jika dibahas menggunakan PowerPoint. Mimin udah buat videonya tentang perkembangan teori atom, kalian bisa cek aja. Nah, tapi untuk yang sekarang Mimin akan jelaskan secara sekilasnya aja ya. Nah, jadi teori atom ini selain Demokritus itu selanjutnya itu diusulkan oleh Dalton pada tahun 1800-an, yang mengatakan kalau semua materi terdiri dari partikel kecil yang disebut atom. Kemudian diteruskan penelitiannya oleh Thomson pada tahun 1897 yang mengatakan kalau atom seperti roti kismis, bola padat bermuatan positif dengan elektron tersebar di dalamnya. Kemudian dilanjutkan oleh Rutherford pada tahun 1910 dengan cara menembakkan lempeng emas.
inti atom dapat bermuatan positif dan netral, dan elektron mengorbit inti atom. Ini sama seperti yang kita bahas di slide pertama itu. Dan dilanjutkan oleh Bohr pada tahun 1913, yaitu mengatakan kalau elektron mengorbit nukleus pada orbit yang memiliki ukuran dan energi. Dan selanjutnya diusulkan oleh Ernest Schrödinger pada tahun 1926 dengan kesimpulannya, yaitu kita tidak dapat mengatakan secara pasti di mana posisinya, tetapi hanya di mana elektron seharusnya mengorbit. Jadi ini secara sekilasnya aja. Mimin ingetin lagi, kalau kalian mau nonton yang fullnya, kalian bisa cek video tentang perkembangan teori atom. Nah, di dalam listrik statis juga itu ada yang namanya hukum. Nah, hukum yang dipakai di listrik ini yaitu hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu menyatakan kalau besar gaya Coulomb yang dilakukan oleh suatu titik pada muatan titik lainnya adalah berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Jadi ini yang tarik menarik nih, yang tadi di gambar elektroskop. Jadi kalau positif dengan negatif dia akan tarik menarik. Sedangkan positif dengan positif dia akan tolak menolak, dan negatif dengan negatif akan tolak menolak juga. Nah, di rumus hukum Coulomb ini itu kita hanya menggunakan rumus ini saja. Nih, ini inti daripada hukum Coulomb, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Atau ada juga orang yang ngomongnya itu F sama dengan K Q Q robek-robek gitu. Nah, jadi nilai K itu adalah konstanta. Oke, konstantanya itu bernilai, sini belum dituliskan. Jadi konstantanya itu bernilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton per kolom kuadrat meter kuadrat. Nah, itu konstanta nilai K-nya. Jadi nilai K-nya itu dituliskan sebagai 1/4 pi epsilon 0. Nah, ini itu kalian pelajari di perkuliahan, jadi nggak terlalu penting banget di SMA. Yang penting kalian pakai aja nilai K-nya itu. Nah, epsilon 0 itu adalah permisivitas medium ya, nilainya 8,85 kali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Nah, F ini yaitu gaya Coulombnya, K itu yang tadi yang konstantanya itu ya. Q1 itu adalah muatan listrik 1, Q2 adalah muatan listrik 2, dan R adalah jarak antara muatan Q1 dengan Q2. Nah, di dalam gaya Coulomb itu karena dia bersifat vektor, itu akan memiliki banyak rumus tergantung dari gimana posisi titik-titik muatannya. Sebagai contoh kita ambil yaitu yang pertama muatan segaris. Kalau segaris itu artinya gini, ini positif, ini negatif misalnya. Nah, ini segaris. Di rumusnya itu tinggal F total sama F1 ditambah F2 ditambah seterusnya sampai berapa kali ada F-nya itu. Kalau ada 3, maka nanti dia akan gini, misalnya ini muatan 1, 2, di sini 3. Muatan 2 itu kan berarti ini ketarik ke sini, ini juga akan ketarik ke sini. Maka di sini F23, di sini F21. Jadi F21 artinya itu gaya Coulomb yang dihasilkan oleh benda muatan 2 ke muatan 1. Dan F23 artinya gaya Coulomb yang dihasilkan oleh muatan 2 terhadap muatan 3. Seperti itu. Nah, kalau yang kedua ini adalah muatan membentuk sudut siku-siku pada benda 1. Itu dirumuskan dengan F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Ini kalau gambarnya gini. Misalkan ini positif deh. Ini positif. Misalnya aja ini 1, 2, 1, 3. Di sini dia akan tolak menolak, berarti ke kiri, ini ke bawah. Nah, ini disebut F-nya. Seperti itu. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan materi kelas 10 yang vektor. Jadi kalian pelajari aja. Yang ketiga adalah muatan tidak membentuk sudut siku-siku pada benda 1. Artinya dia tuh mirip kayak tadi tapi tidak membentuk sudut siku-siku. Misalnya nanti gaya Coulombnya itu resultannya gini. Set. Nah, ini F, misalkan F12, di sini F13. Nah, berarti kan ini F-nya. Nah, kalian gunakan rumus ini. Ini sebenarnya rumus yang sama seperti di resultan vektor. Biar kalian makin ngerti tentang hukum Coulomb, Mimin kasih contoh soalnya nih ya. Oh ya, di sini video untuk ini tuh contoh soalnya khusus untuk SMA ya, karena kalau SMP itu nggak terlalu ribet, hanya garis lurus. Tapi karena di sini Mimin bahas untuk yang kelas 12, jadi Mimin bikin soal yang berhubungan dengan vektornya. Jadi anggap soalnya gini,
Tiga muatan titik terletak pada titik-titik sudut segitiga seperti pada gambar. Besar gaya kolom pada titik A adalah, jadi diketahuinya tuh gambarnya seperti ini ya, berbentuk seperti segitiga yang udah Mimin jelasin di slide sebelumnya. Jadi yang pertama kita tulis dulu aja diketahuinya. Q1 4,5 mikrokolom, Q2 minus 2 mikrokolom, Q3 nya 8 mikrokolom, RCA artinya muatan C terhadap muatan A yaitu 3 cm dan muatan B terhadap A itu 4 cm. Ya udah, yang ditanya adalah F2, artinya tuh F total di muatan 2 yaitu di titik A-nya ya. Nah, ingat kita langsung gunakan aja rumus yang hukum kolom seperti biasa yaitu kakiku robek-robek. Kalau F21 berarti kita gunakan Q-nya itu Q2 dan Q1 dan R-nya juga R21 ya. Ya udah, kalian masukin angkanya sesuai yang diketahuinya. Oh ya, di sini kan dituliskan 4,5 mikrokolom ya. Itu artinya 4,5 kali 10 pangkat minus 6. Jadi jangan sampai bingung kalau 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Ya udah, didapatkan F21-nya itu adalah K dikali 10 pangkat minus 8. Tadi kan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya. Dikali 10 pangkat minus 8. Jadinya 9 kali 10 pangkat 1 yaitu 90 Newton. Begitupun cara yang sama dilakukan untuk yang F23. Oh ya, mungkin kalian bingung, Min, kenapa pakainya F21 sama F23? Karena F21 itu yang ditanya itu kan F2. Maka F2 ini akan dipengaruhi oleh Q1 dan Q3. Makanya dituliskan F21 dan F23 seperti itu aja, yang sesuai di slide sebelumnya. Ya udah, masukin, nanti ketemu hasilnya itu 90 Newton juga. Jadi F21 sama F23 itu 90 Newton. Oh, ini 23 ya, maaf, tipe. Ini 23, di sini juga 23. Kenapa gambarnya itu panahnya bisa ke atas dan yang F23-nya itu ke kanan? Jadi gini, ingat ya, di ini kan positif, di sini negatif. Ingat kalau beda muatan itu tarik menarik, artinya dia akan naik ke atas kan. Sedangkan yang di C-nya itu ke bawah. Makanya di sini itu naik ke atas. Paham? Ini naik ke atas. Sama halnya kayak yang titik A sama titik B, di sini minus, di sini positif, berarti tarik menarik. Yang ininya ke kanan, sedangkan yang ininya ke kiri. Tapi karena kita fokus di titik A atau di F2-nya, maka kita pakainya itu yang ke kanan ini nih. Maka ini kan ke kanan. Ya udah, kita gunakan, karena ini siku-siku, kita gunakan rumus yang siku-siku. Sebenarnya kalian mau pakai rumus yang plus 2 F21 F23 cos theta juga sebenarnya sama aja. Tapi kan karena cos theta-nya itu 90, cos 90 itu 0, maka ini dianggap 0. Gak ada. Ya udah, masukin, maka didapatkan F2-nya itu 90 akar 2 Newton. Seperti itu aja. Oke? Yuk, langsung aja kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu interaksi benda bermuatan listrik. Jadi, itu ada konduksi dan induksi. Kalau konduksi itu adalah proses perpindahan elektron benda dari ke benda lain dengan sentuhan. Ingat ya, kalau konduksi itu dengan sentuhan. Elektron berpindah ke benda yang kekurangan elektron. Jadi ingat, elektron itu yang selalu berpindah. Sedangkan induksi yaitu proses pemisahan muatan listrik benda dengan benda lain tanpa sentuhan. Ingat ya, kalau tadi konduksi dengan sentuhan, kalau induksi itu tanpa sentuhan. Elektron mendekat ke benda yang kekurangan elektron, sama aja. Nah, jadi di interaksi benda bermuatan listrik itu ada bahan-bahan yang sering digunakan untuk melakukan praktikum bermuatan listrik itu. Jadi kita anggap yang pertama itu sisir atau penggaris. Jadi kalau ada benda atau bahan yang berupa sisir atau penggaris, ini penggaris plastik ya, digosokkan dengan rambut, maka hasil akhirnya itu sisir akan bermuatan negatif sedangkan rambut akan bernilai positif. Kenapa? Karena elektron dari rambut berpindah ke sisir atau penggaris. Nah, jadi kalau kalian bingung tentang prosesnya, gini aja. Kan ini rambutnya itu kan positif, berarti dia kekurangan elektron. Nah, kenapa kekurangan elektron? Karena elektronnya itu hilang atau pindah ke sisir. Makanya di sini dikatakan elektron dari rambut pindah ke sisir atau penggaris, seperti itu. Nah, bahan selanjutnya itu bisa juga penggaris, ebonit atau balon, sama atau sisir atau penggaris digosokkan dengan kain wol. Hasilnya sama, penggaris, ebonit, balon itu akan bernilai negatif sedangkan kain wol yang akan bernilai positif. Jadi yang 1 sama 2 ini sebenarnya sama, cuma beda di sisir penggaris sama ebonit balonnya aja. Ya udah, di prosesnya itu sama, elektron dari wol berpindah ke penggaris. Nah, yang bahan ketiga ini yaitu
kebalikan dari yang 1-2 ini yang sering keluar juga, itu kalau kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca akan bernilai positif sedangkan kain sutra bernilai negatif. Prinsipnya sama, kaca bernilai positif, berarti kan elektron dari kaca hilang, yaitu pindah ke sutra. Makanya prosesnya dituliskan menjadi elektron dari kaca pindah ke kain sutra. Seperti itu aja. Jadi kalian cukup hafalin ketiga ini aja, karena ini yang paling sering keluar. Oh ya, Min, kalau sisir digosokkan dengan kain sutra gimana? Nah, kalau sisir penggaris ebonit balon digosokkan dengan kain sutra, itu tidak mengefek apa-apa, tidak mengalami perubahan apa-apa. Jadi bisa dibilang keadaan awalnya itu akan sama dengan keadaan akhirnya, muatannya maksudnya. Nah, lanjut ke aliran muatan listrik. Jadi sebelum kita masuk ke listrik dinamis yang ada di bab selanjutnya, kita belajar tentang aliran muatan listrik dulu. Jadi arus listrik atau electric current itu merupakan sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Oke, jadi yang terjadi akibat jumlah muatan yang mengalir. Jadi bisa dibilang kalau arus listrik itu adalah muatan yang mengalir ya. Jadi disebut sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir. Nah, pada dasarnya muatan listrik dibawa oleh elektron dan proton di dalam sebuah atom. Tapi biasanya yang kita pakai itu adalah elektronnya ya. Jadi kalau kalian lihat di ilustrasi ini, baterai kan kalau arus listriknya dianggap mengalir ke atas gini, kemudian ke kanan, ke bawah, ke kiri, dan kemudian ke atas, itu berarti elektronnya itu kebalikannya. Jadi elektronnya kebalikannya berarti ini dari bawah ke kanan, ke atas, kiri, bawah. Jadi pokoknya positif arus listrik itu kebalikan dari elektronnya. Aliran muatan positif itu yaitu muatan mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Jadi arus listrik itu ngalir dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Kalau aliran muatan negatif yaitu elektron, dia kebalikannya. Berarti ngalir dari titik berpotensial rendah ke titik berpotensial tinggi. Jadi kebalikan positif dengan negatifnya. Kalau kalian lihat contoh di sini, ini kan positif banyak, maka dia ngalirnya positif. Ini disebut sebagai aliran muatan positif. Kalau di sini negatif, di sini negatif, berarti dia akan ngalir ke sini karena positifnya itu lebih banyak yang di sebelah sininya. Paham ya maksudnya? Lanjut ke medan listrik. Di muatan listrik itu tadi kan kita udah bahas tentang gaya kolom. Jadi sekarang kita bahas tentang medan listrik. Apa sih medan listrik itu? Jadi medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya menjauhi muatan positif atau yang kita sebut tadi sebagai divergence, dan mendekati muatan negatif yang disebut sebagai convergence. Garis gaya listrik tidak mungkin berpotongan sebab garis gaya listrik adalah garis kail yang berawal dari muatan positif ke muatan negatif. Jadi kalau kalian di sini, ini tuh ada muatan positif, di sini ada muatan negatif. Kalau ada muatan positif dengan muatan negatif didekatkan, maka muatan positif itu kan akan menyebar. Menyebar artinya dia akan ketarik ke negatif. Jadi kalau kita gambar itu gini, dia akan tertarik ke negatif. Paham? Nah ini tuh, sedangkan negatif itu kan tadi memusat ya, makanya dia ke pusat. Sedangkan ini dia akan menyebar. Seperti itu aja. Nah yang tadi udah Mimin jelasin, jadi yang tadi Mimin tulis gambarkan itu disebut sebagai garis-garis gaya listrik. Jadi garis-garis gaya listrik itu adalah visualisasi vektor medan listrik yang tidak pernah berpotongan atau dan kerapatannya menyatakan kekuatan medan listrik. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, gambar yang tengah sama yang samping itu jaraknya deketan yang mana? Deketan yang tengah ini kan lebih mepet. Nah kalau lebih mepet ini artinya medan listriknya itu lebih besar dibandingkan yang di sini. Jadi kalau ada titik di sini sama di sini, pasti medan listriknya itu gedean yang di sini. Karena dia di garis-garis gaya listriknya itu lebih rapat. Nah ini sama kayak tadi, kalau positif sama positif didekatkan, dia akan tolak menolak. Berarti dia akan nolak gitu. Tapi kalau positif negatif itu yang tadi Mimin gambarkan di slide sebelumnya, dia akan mendekati. Oke, kalian lihat gambar aja. Jadi kalau negatif sama negatif, dia gambarnya sama kayak gini, tapi dia tulis garis-garis gaya listriknya itu akan mendekati. Kalau ini kan menjauhi. Di medan listrik itu juga ada rumusnya juga. Jadi kalau pada suatu titik
maksudnya titik muatan itu dituliskan dengan E sama dengan K/Q per R kuadrat. Beda sama F ya, kalau F itu kan tadi Q1 Q2, kalau ini cuma Q-nya doang. Nah kalau pada muatan uji kita masukinnya tuh S sama dengan F dikali Q, karena kan tadi F itu kan rumusnya Q per R kuadrat. Ini per Q, nah Q-nya itu dicoret, makanya ujung-ujungnya sama aja hasilnya. Sama seperti rumus ini maksudnya. Nah kalau ada medan listrik yang beberapa sumber, kalian masukin aja, tinggal dijumlahkan aja semuanya. Oh ya, perlu satu ketentuan lagi, di medan listrik ini positif sama negatif dalam perhitungan tidak dituliskan, tetapi hanya diperlukan untuk menentukan arah medan listriknya aja. Jadi E nya itu yaitu medan listrik, F itu gaya kolom, Q itu muatan, R itu jaraknya, dan K itu konstanta elektrostatis yang tadi memang menjelaskan di slide-slide awal. Nah kalau misalnya kasusnya sama kayak di medan listrik yang di gaya listrik, kalau terdapat lebih dari 2 benda bermuatan atau titik muatan, itu kita masukkan, kalau di muatan segaris itu tinggal dijumlahkan seperti biasa sama kayak di F. Kalau muatan membentuk sudut yaitu gunakan Pitagoras sama kayak tadi. Kalau tidak membentuk siku-siku kita gunakan rumus yang sama kayak gini. Jadi bedanya kalau tadi itu pakai gaya listrik, kalau ini menggunakan medan listrik. Nah jadi di garis-garis medan listrik ada beberapa hal yang harus kalian pahami tentang medan listrik. Yang pertama, garis-garis medan listrik merupakan garis khayal yang setiap titik pada garis ini mempunyai kuat medan listrik E. 2. Garis-garis medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif atau tahingga. Jadi kalau nggak ada titiknya itu dia akan lurus sampai tahingga, tapi otomatis makin lama medan listrik itu semakin lemah ya. 3. Garis-garis medan listrik tidak ada yang berpotongan. Ingat tadi tidak berpotongan. Tempat dengan garis-garis medan listrik yang rapat memiliki medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat dengan garis-garis medan yang renggang memiliki medan listrik yang lemah. Tadi udah menjelaskan. Dan yang terakhir, jumlah medan listrik persatuan luas permukaan yang tegak lurus garis medan pada setiap titik berbanding lurus dengan kuat medan listrik di titik tersebut. Nah, untuk lebih jelas kita langsung masuk ke contoh soal aja ya tentang medan listrik. Jadi medan listrik itu biasanya tuh soal-soal yang lebih familiar itu dalam bentuk gambar. Jadi gambar itu ada Q1 sama Q2 ditempatkan seperti pada gambar, kemudian ditanya tentukan besar medan listriknya di titik P. Kalau tadi kan F Q1 terhadap Q2, kalau di medan listrik itu terhadap titik kayak titik tertentu gitu. Ya udah kita tulis diketahuinya sama kayak tadi, Q1, Q2, R1, R2. Yang ditanya F2. Kok ini yang ditanya F2 ini kopas sama yang sebelumnya. Yang ditanya itu P ya. Yang ditanya itu medan listrik di titik P, maksudnya gitu. Ya udah kita jawab, berarti E1-nya itu kan rumusnya K dikali Q1 per R1 kuadrat. Jadi kalau kita masukin E1 kita gunakan Q-nya itu Q1. Kalau E2 ya berarti Q2. Nah, R-nya itu R1, artinya jarak titik Q1 jarak muatan Q1 terhadap titik P. Yaitu kita masukin itu 4 cm ya. Diubah ke meter seperti biasa, dan Q1-nya itu dari mikrokolom diubah ke kolom. Maka didapatkan 1,15 kali 10 pangkat minus 7. Lakukan hal yang sama untuk yang E2, maka didapatkan 2 kali 10 pangkat 7. Ini nggak usah mimin jelasin, nah ini kan tinggal masukin angka aja. Untuk menentukan arahnya itu kalian lihat aja. Ingat di sini negatif. Negatif itu artinya apa? Dia memusat. Convergence. Artinya semua titik itu akan mendekati muatan negatifnya ini. Berarti di titik P juga dia akan mendekati ini kan. Makanya arahnya itu ke kiri. Nah, untuk yang Q2 dia muatannya positif. Positif artinya menyebar. Menyebar gini. Oke, menyebar. Nah, otomatis di titik P-nya juga dia akan kena imbas ke kiri juga. Nah, ini kan bablas kayak gini. Makanya di sini E2-nya itu ke kiri juga. Karena arahnya itu sama, maka kita jumlahkan. Kalau berlawanan dikurang ya. Ya udah didapatkan 3,125 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom ke arah Q1, atau bisa ketulisan ke arah kiri. Seperti itu aja. Oke? Cukup sekian untuk pembahasan listrik statis part 1. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, DM Instagram, atau tanya di grup diskusi Fisikaku Fisika Yes. Sampai jumpa di pembahasan materi listrik statis part 2 selanjutnya.